Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Hari ini sesuai dengan apa kemarin, yang tugas kemarin kita mau mengadakan atau output dari mata kuliah kemarin udah diinformasikan untuk menyampaikan ide untuk kegiatan MAIS per kelompok. Baik, Ibu, sebelumnya kelompok 5 izin untuk presentasi duluan ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Munawaro dan teman-teman sekalian. Sebelumnya kepada yang terhormat Bu Munawaro, SIMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen PIKP. Nah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ide kami yang bertemakan future career dan juga digital skills. Boleh di next? Oke, baik. Sebelumnya kelompok 5 ini ada anggota yaitu Balki Salamunaja yang hari ini berhalangan hadir karena izin. Lalu Firly Aulia Zahra, Ida Ayu Suciswandewi, Nadia Nurfazira, Nadia Srinavani, dan juga saya sendiri yaitu Rizkia Amira Alivia. Boleh di next? Jadi sebelumnya, kenapa sih kita itu mengambil tema tentang apa future career dan juga digital skills? Karena perkembangan teknologi digital yang sangat pesat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Eh, itu mahasiswa fresh graduate dan juga generasi muda dituntut untuk memiliki serta menguasai digital skills agar mampu bersaing di pasar kerja global. Namun banyak individu yang masih belum memiliki gambaran jelas mengenai keterampilan digital apa saja yang penting untuk dipelajari, bagaimana cara mengembangkannya, serta bagaimana menghubungkannya dengan rencana karir jangka panjang. Nah, oleh karena itu, seminar ini itu hadir untuk memberikan penjelasan, inspirasi, serta tips praktis tentang future career dan juga digital skill supaya peserta itu lebih siap untuk menghadapi dunia kerja yang terus berubah. Boleh di next slide? Oke, baik. Selanjutnya, ini yaitu ada deskripsi kegiatan. Jadi seminar ini tuh akan menghadirkan pembicara dari dunia industri HR kayak semacam mungkin CEO dari misalnya kelas Digi itu kan platform digital yang emang untuk keterampilan digital.
Seperti itu. Mereka akan berbagi pengalaman nyata sekaligus memberikan wawasan yang bisa langsung dipraktikkan. Lalu acara dibuat dalam bentuk talk show interaktif dan juga mini workshop. Jadi peserta ini nggak cuma dengar teori tapi juga dapat tips dan juga trik praktis yang berguna untuk dunia kerja maupun pengembangan diri. Boleh di next slide. Oke, baik. Nah, selanjutnya, rangkaian kegiatan yang direncanakan itu yang pertama itu ada sesi pemaparan. Jadi sesi pemaparan ini, speaker-nya akan berbicara tentang misalnya tren karir di masa depan dan juga digital skills yang paling dibutuhkan oleh peserta, dalam memasuki dunia kerja. Lalu yang kedua ini ada talk show dan juga sesi diskusi. Nah, di sini itu, kita melihat dari, perspektif praktisi dan juga speaker dalam pengalaman karir di era digitalnya mereka. Lalu yang ketiga ini ada mini workshop. Mini workshop ini semacam pengenalan skill digital dasar seperti personal branding pada online, lalu juga data literasi dan juga digital marketing. Lalu yang keempat itu ada sesi tanya jawab atau Q&A interaktif yang dimana peserta itu dapat melakukan sesi tanya jawab kepada speaker setelah sesi pemasaran dan juga mini workshop. Boleh di next. Baik, adapun tujuan dari seminar yang dilakukan ini adalah yang pertama itu memberikan wawasan mengenai tren pekerjaan dan juga peluang karir di masa depan. Lalu yang kedua ini mengenalkan berbagai keterampilan yang relevan dengan dunia industri. Yang ketiga, membekali peserta dengan strategi-strategi untuk mengembangkan karir berbasis digital. Dan yang terakhir, ada mendorong peserta untuk lebih adaptif dan juga inovatif dalam menghadapi perubahan dunia kerja saat ini. Boleh next. Nah, selanjutnya ada pun manfaat yang didapatkan setelah mengikuti seminar ini, yaitu bagi peserta yang pertama ada mendapatkan pengetahuan terbaru mengenai tren karir masa depan. Lalu yang kedua, peserta dapat mengetahui skill digital apa saja yang harus dikuasai dalam memasuki dunia kerja. Lalu yang ketiga ini ada peserta dapat mendapat inspirasi dan juga tips praktis dari narasumber. Lalu yang terakhir, peserta dapat memperluas jaringan atau networking dengan profesional dan juga peserta lain. Lalu ada pun manfaat bagi pihak penyelenggara, misalnya dari kampus atau prodi, yaitu yang pertama membantu meningkatkan kualitas lulusan agar lebih siap kerja. Lalu yang kedua, mendukung program pengembangan mahasiswa sesuai kebutuhan industri 4.0 dan society 5.0. Boleh next. Baik, sekian pemaparan dan juga ide dari seminar yang akan kelompok 5 adakan. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Bu Munawaroh yang sudah mendengarkan. Apabila ada pertanyaan, teman-teman sekalian dapat raise hand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya ini audiennya siapa dan narasumbernya siapa, kemudian tempat dan waktu pelaksanaannya kapan? Kalau misalnya untuk target audiens, kan sekarang yang ingin memasuki dunia kerja itu lebih ke Gen Z ya Bu, kayak mahasiswa-mahasiswa kayak seperti kita ataupun anak-anak SMK yang emang nanti setelah jadi lulusan itu emang udah siap kerja gitu. Jadi mungkin target audiensnya akan diarahkan ke sana. Lalu untuk narasumbernya, karena ini bertemakan future career dan juga digital skills, maka narasumber yang akan kami undang itu sebenarnya yang berpengalaman Ibu, kayak misalnya ada kelas Digi. Jadi kelas Digi ini adalah platform digital yang emang berfokus pada keterampilan skill-skill gitu. Jadi CEO-nya mungkin bisa kita undang untuk menjadi pembicara pada seminar kami. Lalu untuk tanggal dan juga tempatnya itu masih belum kami diskusikan Ibu. Sumber pendanaan?
Sumber pendanaan sebenarnya juga masih belum kami diskusikan lebih panjang, tapi mungkin kami bisa mengadakan kayak dana usaha gitu Ibu. Jadi misalnya dana usaha keliling atau apa untuk menambah sumber pendanaan kami. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Rizkia dan kelompok 5 ini ya, kelompok 1 atau kelompok 5? Kelompok Ini 5. kelompok 5 Ibu. Oke, terima kasih ya. Silakan Cindy dilanjut kelompok berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, Bu, di sini Boleh kami langsung share screen aja, guys. Oke, izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Munawaro dan teman-teman APDB sekalian. Yang terhormat, dosen pengampu Ibu Munawaro selaku dosen pengampu manajemen pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan ide dari seminar kami. Untuk anggotanya di sini ada Bella, Hilma, Husnul, Ana, dan saya Jenny, dan terakhir ada Windy. Untuk temanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada tema. Jadi kelompok kami mengambil tema yaitu personal branding dan cyber public relation, strategi karir profesional di era digital. Boleh di next. Selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital mengubah cara individu dikenal tidak hanya melalui prestasi nyata, tetapi juga jejak digital di media sosial, website, dan platform lainnya. Kondisi ini menjadikan personal branding kebutuhan utama bagi siapapun yang ingin bersaing di era modern. Oleh karena itu, seminar dengan tema ini sangat relevan untuk memberikan wawasan dan keterampilan praktis bagi mahasiswa maupun profesional muda. Dengan pemahaman yang tepat mengenai strategi personal branding dan cyber PR, peserta diharapkan dapat memanfaatkan potensi digital untuk mengembangkan karir, meningkatkan daya saing, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan di era disrupsi dan transformasi digital. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, di sini alasan kami memilih tema tersebut adalah karena tema ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi dan transformasi komunikasi yang menuntut profesional untuk adaptif dalam dunia kerja yang modern. Nah, public relation kini tidak hanya mengelola citra organisasi, tetapi juga citra individu sebagai strategi untuk membangun reputasi dan daya saing di pasar kerja, di mana PR ini juga sangat memanfaatkan teknologi digital dan media sosialnya untuk menjangkau audiens secara luas, efektif, dan juga efisien. Oke, boleh di next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Oke, di sini ada tujuan. Yang pertama itu memberikan pemahaman tentang pentingnya personal branding. Nah, di mana seminar ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta, khususnya mahasiswa, mengenai pentingnya membangun citra diri yang positif di dunia digital. Nah, personal branding yang kuat ini akan membantu seseorang dikenal dengan keunggulan serta meningkatkan kepercayaan dari pihak lain baik untuk kebutuhan karir, bisnis, maupun pengembangan diri. Nah, selanjutnya untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi persaingan dunia kerja di era digital. Nah, melalui pemahaman personal branding dan cyber PR, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan nilai jual dirinya, lebih percaya diri, serta memiliki keunggulan kompetitif saat mencari kerja, membangun bisnis, atau berkarir di berbagai bidang. Nah, selanjutnya mengenalkan konsep dan praktik cyber public relation. Nah, di mana peserta ini diperkenalkan dengan bagaimana cyber PR berperan dalam membangun komunikasi, menjaga reputasi, serta memperluas jaringan melalui media digital. Nah, hal ini tuh penting
Karena dunia profesional saat ini tidak hanya menilai dari kemampuan teknis, tetapi juga dari citra dan reputasi yang ditampilkan di ruang publik digital. Nah, selanjutnya menjelaskan peran cyber PR dalam mengelola reputasi perusahaan maupun individu. Nah, selanjutnya ada membekali peserta dengan strategi praktis dan aplikatif membangun personal branding. Nah, seminar ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga strategi nyata yang dapat diterapkan oleh mahasiswa seperti cara mengelola akun media sosial dengan profesional, membangun portofolio digital, hingga menampilkan diri secara konsisten sesuai bidang keahlian. Oke, boleh di next. Nah, adapun manfaatnya. Nah, yang pertama itu meningkatkan daya saing di dunia kerja dan bisnis, di mana peserta ini akan lebih memahami kekuatan, kelebihan, dan nilai unik yang mereka miliki, sehingga bisa digunakan untuk membangun identitas diri yang kuat dan berbeda dari orang lain. Nah, terus yang kedua itu ada meningkatkan rasa percaya diri dan profesionalisme. Dengan personal branding yang konsisten, serta pemanfaatan strategi cyber PR, peserta ini akan lebih menonjol di antara kompetitor, baik saat melamar pekerjaan maupun dalam mengembangkan usaha. Terus ada pun membangun reputasi dan jaringan profesional yang positif, di mana peserta ini akan belajar bagaimana menjaga citra diri di media digital sekaligus menjalin koneksi yang bermanfaat bagi masa depan karir. Nah, reputasi yang baik di dunia maya dapat membuka peluang kerja, kolaborasi, hingga kepercayaan dari pihak lain. Terus ada pun menguasai keterampilan digital yang relevan, di mana seminar ini tuh membantu peserta memahami cara menggunakan media sosial, website, dan platform digital sebagai sarana promosi diri, komunikasi, dan pengembangan karir secara efektif. Lalu ada mendorong kemandirian dalam merancang masa depan karir. Nah, seminar ini tuh membantu strategi yang tepat, peserta akan lebih percaya diri dalam menampilkan diri, menghadapi wawancara kerja, terus melakukan presentasi, maupun membangun personal image yang sesuai dengan tujuan karir. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesadaran diri atau self-worth. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Baik, berikut adalah wishlist pembicara dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Farhan Jijima, yang kedua Vina Maulina, dan yang ketiga Felicia Putri. Boleh di next. Lalu untuk harapan untuk peserta, yaitu dapat memahami pentingnya personal branding di era digital, mengenal konsep cyber PR, serta memperoleh strategi membangun citra profesional secara online, dan mampu menjaga jejak digital positif serta termotivasi menyusun rencana karir. Nah, jadi bagi peserta yang mengikuti seminar ini nggak cuma dapat materi doang, tapi juga paham gimana caranya bangun personal branding di era digital saat ini. Boleh di next? Selanjutnya ada kesimpulan acara dari seminar ini itu untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang pentingnya personal branding dan pengelolaan reputasi mereka melalui cyber PR. Nah, peserta ini akan belajar bagaimana sih strategi untuk membangun citra profesional serta bagaimana cara meninggalkan jejak digital positif agar dapat diketahui oleh HR dan meningkatkan daya saing di dunia kerja. Seminar ini juga bertujuan untuk mendorong kepercayaan diri mahasiswa, profesionalisme, dan kemandirian mereka dalam merancang karir di era digital. Selanjutnya akan saya kembalikan ke MC. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Apakah dari Ibu Munawaro ataupun teman-teman ada yang ingin bertanya?
Silakan teman-teman, ada masukan atau ada pertanyaan? Oke, lanjut kita dengarkan dulu kelompok berikut ya. Ada berapa kelompok, Cindy? Ada 7, Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mohon maaf, saya off cam karena terkendala jaringan. Selamat pagi Ibu Munawaro dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan ide konsep acara kami yaitu Office Stage Expo dan Seminar 2025. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Anindya Salsabila Malika, Matilda Magdalena, Tesalonika Kristina Cikwitita, Belianda Seli Artanti, dan Siva Maharani Danti Sukandi, saya sendiri. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri, eh, latar belakang dari adanya ide acara ini sendiri landasi dari adanya perkembangan di era digital, yang mana perkembangan tersebut juga menuntut administrasi perkantoran dalam hal kecepatan, ketepatan, dan efisiensi berbasis teknologi. Namun seperti yang kita tahu, masih banyak tenaga kerja dan mahasiswa yang belum siap untuk menghadapi tantangan digitalisasi tersebut, karena mungkin masih ada kekurangan pemahaman dan keterampilan. Maka dari itu, untuk itu ide acara ini muncul yang diharapkan dapat menjadi wadah edukasi dan pameran untuk meningkatkan literasi serta menampilkan aplikasi karya mahasiswa sebagai solusi inovatif dalam dunia perkantoran modern. Sehingga nantinya tenaga kerja dan mahasiswa ini sudah siap untuk menghadapi bagaimana tantangan digitalisasi yang ada. Kemudian untuk jenis mahasiswa sendiri kita em, ada gabungan dari seminar, yang mana di seminar ini peserta itu diharapkan dapat mendapatkan ilmu, insight, dan perspektif baru tentang bagaimana dunia perkantoran itu eh, kemudian pelan-pelan berubah menjadi ke arah digital. Seperti seminar biasanya, yaitu nanti akan ada sesi sharing, terus materi dari pembicara, dan intinya akan menjadi wadah belajar mahasiswa seperti itu. Kemudian ada exhibition yaitu pameran. Selain seminar kita juga akan mengadakan seperti booth pameran gitu, aplikasi karya mahasiswa. Jadi hasil karya yang biasanya cuma jadi tugas kelas itu nanti bisa dipamerkan di depan audiens yang lebih luas. Kemudian tujuannya itu yang pertama memperkenalkan aplikasi karya mahasiswa yang mendukung efisiensi perkantoran digital, kemudian memberikan wawasan tentang transformasi digital di dunia perkantoran. Yang ketiga menjadi wadah networking antara mahasiswa, dosen, dan praktisi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada target. Yang pertama itu target utama kita atau target primer. Yang pertama ada para mahasiswa dari jurusan seperti administrasi perkantoran, manajemen bisnis, dan juga sistem informasi. Jadi kenapa mereka? Karena mereka ini calon tenaga kerja masa depan dan calon developer yang akan menggunakan bahkan menciptakan tools digital nih. Jadi seminar dan eksibisi ini itu relevan banget bagi mahasiswa jurusan-jurusan seperti ini. Yang kedua itu ada dosen juga akademisi dari bidang terkait. Jadi selain untuk mengupdate ilmu, dosen juga adalah figur kunci yang bisa mendorong mahasiswa untuk datang. Jadi kehadiran mereka juga penting untuk memberi validasi dan masukan terhadap karya-karya yang akan dipamerkan. Terus yang selanjutnya itu ada target pendukung atau target sekunder. Yang pertama itu ada praktisi HRD, office manager, dan juga operation manager. Jadi mereka ini adalah decision maker dan juga pengguna akhirnya. Jadi mereka juga bisa membuka pintu kolaborasi bahkan
sampai mengadopsi teknologi yang kita pamerkan. Terus selanjutnya itu ada startup dan juga vendor teknologi. Jadi mereka ini bisa kita ajak untuk menjadi peserta pameran atau bahkan sponsor untuk exhibition atau seminar kita ini. Selanjutnya itu ada target jumlah peserta. Jadi kita kemungkinan bakalan ada 200 orang ya. Jadi sekaligus mahasiswa dan juga pengunjung. Bisa di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada benefit dari acara ini, yaitu untuk pesertanya itu menambah wawasan tentang digitalisasi administrasi perkantoran, lalu kesempatan networking dengan mahasiswa, dosen maupun praktisi, lalu mengalami langsung inovasi aplikasi karya dari mahasiswa. Lalu untuk mahasiswa sendiri itu ada panggung untuk memamerkan karyanya. Jadi aplikasi-aplikasi yang telah dibuat itu bisa dapat exposure keluar kampus gitu. Lalu ada pengalaman nyata mengelola event sebagai panitia dan mempresentasikan produk. Lalu ada masukan langsung dari pengunjung untuk pengembangan aplikasi yang dipamerkan. Nah, untuk semua pihak itu eh, meningkatkan citra kampus sebagai pusat inovasi di bidang teknologi, lalu menyatukan edukasi dan apresiasi karya dalam satu acara, dan membuka peluang kolaborasi dan network yang hadir di acara. Boleh di next. Nah, jadi konsep venue-nya itu one hall, two experiences. Jadi venue itu dibagi menjadi 2 zona utama yang saling berhubungan, tapi tetap di dalam satu venue. Nah, jadi ada zona seminar itu di front dan center, ada di depan dan di tengah. Jadi panggungnya itu terletak di depan hall. Terus nanti tengah-tengahnya itu adalah tempat duduknya para peserta. Lalu ada zona exhibition-nya itu di samping dan belakang, eh, jadi mengelilingi si pesertanya itu. Jadi ada di sisi kiri, kanan, atau belakang zona seminar. Isinya itu booth untuk memamerkan aplikasi karya mahasiswa. Terus tiap booth itu juga dilengkapi meja, kursi, poster, dan juga monitor atau tablet untuk demo aplikasi. Ada juga area jalan atau aisle yang cukup luas agar pengunjung bisa nyaman berkeliling. Untuk lokasi, tempat, dan tanggalnya itu, tempatnya itu di aula kampus atau convention hall yang cukup luas. Lalu durasinya itu 1 hari penuh dan tanggalnya itu to be announced mungkin akhir November. Boleh tolong di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada strategi acara. Yang pertama itu perencanaan. Nah, perencanaan kita yang pertama itu menyusun timeline kegiatan dan juga pembagian tugas panitia secara struktur. Lalu yang kedua, kita menentukan tema seminar, narasumbernya siapa, serta aplikasi yang akan dipamerkan di exhibition-nya. Lalu yang ketiga, kita melakukan simulasi teknis untuk memastikan kesiapan hari hanya. Jadi kita ngelakuin simulasi untuk beberapa aplikasi yang mau dipamerin supaya pas hari H-nya ini nggak terjadi error gitu. Lalu untuk promosinya, yang pertama kita menyebarkan materi promosi melalui media sosial kampus lewat Instagram maupun WhatsApp group. Lalu yang kedua mengundang mahasiswa, dosen, dan komunitas akademik lintas angkatan. Lalu yang ketiga kita siapkan sistem pendaftaran online menggunakan Google Form dan QR Code. Lalu yang keempat, mengirim countdown kepada peserta menjelang acara. Untuk pelaksanaannya, yang pertama menggunakan satu hal yang dibagi menjadi 2 zona, yaitu seminar dan pameran. Lalu yang kedua, menyusun jadwal yang efisien seperti sesi seminarnya berapa lama, waktu istirahat, lalu kunjungan booth-nya itu kapan. Lalu yang ketiga itu menyediakan tim dokumentasi serta pemberian e-sertifikat kepada peserta dan narasumber. Next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk penutup, Office Stage Expo and then Seminar 2025 ini dirancang sebagai acara yang tidak hanya
mengedukasi peserta mengenai digitalisasi administrasi perkantoran, tapi juga memberikan panggung bagi inovasi mahasiswa dalam bentuk aplikasi digital. Dengan konsep sederhana, namun efektif yang menggabungkan seminar dan pemeran dalam satu ruang. Acara ini diharapkan mampu yang pertama, meningkatkan literasi digital di kalangan akademisi dan praktisi. Yang kedua, menjadi jembatan antara dunia kampus dan kebutuhan industri. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, kreativitas, dan inovasi teknologi di bidang perkantoran. Nah, melalui acara ini diharapkan peserta dapat menyadari transformasi digital bukan sekedar tren, tapi juga kebutuhan nyata yang harus dihadapi bersama secara cerdas dan kolaboratif. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, untuk target pembicaranya di sini kami menargetkan William Tano William Tanuwijaya, dia itu adalah CEO dan co-founder Tokopedia. Dia punya pengalaman untuk membangun platform digital yang mendukung bisnis dan administrasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi mengenai ide konsep acara MICE dari kelompok 2. Jika ada hal yang ingin didiskusikan atau pertanyaan, dipersilahkan pada teman-teman. Oke, kita lanjut dulu kelompok berikutnya sampai semua kelompok presentasi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Ibu Munawaroh SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan rancangan atau ide kegiatan untuk MICE APD tahun 2025. Kita tolong di next slide. Oke, untuk anggota dari kelompok 3 sendiri, ada saya, Gina Ambarulan, ada Luisi Fermatanoia, Ranka Lesaria, Utami Nurwati, dan Nara Yunita Lestari. Boleh tolong next slide. Oke, seperti yang terlihat di layar, kelompok kami akan mengusung sebuah acara dengan nama The Vibes of PR. Mungkin sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan alasan sedikit kenapa kami memilih bidang ini. Hal ini dikarenakan ketika kita bicara tentang dunia kerja profesional ya, kita semua tahu bahwa PR atau public relations itu punya peran yang sangat penting. Apalagi di era digital seperti sekarang, PR bukan lagi sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga gimana cara kita mengelola suatu isu, menjaga reputasi, dan bahkan membangun kepercayaan publik melalui berbagai platform sosial media. Hal ini juga diperkuat dengan PR yang juga merupakan salah satu profil lulusan dari prodi kita, APD Administrasi Perkantoran Digital. Itulah beberapa alasan utama mengapa kami memilih PR sebagai tema utama acara ini. The Vibes of PR ini sendiri merupakan sebuah seminar interaktif yang ditujukan khusus untuk generasi muda agar lebih memahami dunia public relations di era digital. Melalui acara ini, kami berharap peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung merasakan pengalaman yang kreatif tentang strategi komunikasi, cara mengelola krisis, sampai gimana caranya membangun brand image yang relevan dengan tren media sosial saat ini. Dengan tagline viral, visible, valuable, kami ingin menunjukkan bahwa PR itu bukan cuma gimana cara speaking, melainkan sebuah seni untuk menjaga relevansi, visibilitas, sekaligus reputasi di tengah derasnya arus digital. Boleh tolong next slide. Oke, untuk tema dari acara The Vibes of PR ini sendiri adalah Turning Communication into Impact, Preparing Gen Z to Build Brands and Shape Reputation. Kami memilih tema ini adalah untuk fokus menunjukkan bahwa komunikasi itu bukan cuma sekedar soal berbicara, tetapi juga soal pengaruh yang bisa kita ciptakan. Dengan tema Turning Communication into Impact ini, kita bakal belajar gimana caranya supaya Gen Z bisa membangun brand dan reputasi yang kuat agar nantinya setiap pesan yang kita sampaikan bisa benar-benar mempunyai dampak. Itu next slide.
Untuk tujuan acara akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Baik, terima kasih. Di sini ada tujuan acara, di mana tujuan acara ini uh, bisa dilihat dari yang pertama itu memberikan wawasan tentang tren PR modern di era digital, di mana kami ini bertujuan supaya peserta ini tuh bisa memahami peran PR di masa kini yang tidak hanya berfokus ke media tradisionalnya aja, tetapi juga mampu bisa beradaptasi dengan dinamika media sosial dan juga tren digital. Lalu tujuan yang kedua itu untuk melatih keterampilan kreatif dalam strategi komunikasi dan juga manajemen krisis, di mana dalam hal ini kita tuh dapat memberikan pengalaman praktis, tidak hanya teoritis namun juga praktis, bagaimana merancang strategi komunikasi kreatif serta menghadapi situasi krisis secara tepat dan juga efektif. Lalu meningkatkan kesadaran pentingnya visibilitas dan juga reputasi, di mana hal ini kami mendorong peserta untuk menyadari bahwa keberhasilan public relation ini tidak hanya diukur dari seberapa viral sebuah konten, tetapi juga bisa membuat konsistensi kepercayaan pada publik melalui reputasi. Lalu juga menyediakan pengalaman belajar yang fun, interaktif, dan juga relatable bagi Gen Z, di mana kami menyajikan kegiatan dengan format yang fun, kolaboratif, dan juga mudah dipahami, sehingga pembelajaran ini tuh bisa terasa lebih dekat dan juga gaya komunikasi bisa menyesuaikan dengan generasi-generasi muda. Boleh di next. Baik, untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh rekan yang lain. Baik, selanjutnya adalah target audience untuk The Vibes of PR sendiri. Jadi kita ini punya dua target, yang itu target utama dan juga target sekunder. Yang target utama ini itu kita menargetkan mahasiswa ataupun mahasiswi komunikasi, public relations di suatu perusahaan atau organisasi, dan juga jurnalistik dan marketing. Kenapa? Karena mereka ini merupakan calon komunikator di masa depan, yang berarti mereka ini bisa belajar langsung mempraktikkan cara mengatasi krisis digital, juga membuat press release yang menarik, dan juga menjaga brand image di tengah tren media sosial yang ada di zaman sekarang. Lalu yang kedua di target utama ini adalah praktisi muda PR, humas, dan juga sosial media spesialis. Kenapa? Untuk mereka yang baru masuk dunia kerja, acara ini tuh bisa menjadi wadah belajar bareng. Karena kita akan membahas bagaimana cara mengolah citra publik di era digital dan juga strategi memakai TikTok dan juga Instagram agar pesan-pesan yang dikomunikasikan oleh PR sendiri bisa sampai kepada khalayak masyarakat umum dengan efektif. Lalu untuk target sekundernya, kita ada konten kreator dan juga influencer pemula. Kenapa? Karena konten kreator dan juga influencer pemula ini kan cocok untuk yang baru membangun personal branding, yang dimana mereka ini bisa belajar menghadapi krisis, tetap otentik, dan juga tetap menjaga hubungan dengan audiens secara profesional. Lalu yang kedua adalah komunitas mahasiswa umum. Tidak hanya mahasiswa di jurusan komunikasi, tapi banyak mahasiswa umum yang tertarik untuk mengikuti acara ini ya, karena mungkin mereka memiliki skill public speaking, storytelling, dan juga komunikasi digital yang bisa mereka kembangkan di acara ini untuk dipakai di kuliah, organisasi, dan juga pengembangan diri. Lalu yang terakhir adalah perwakilan organisasi mahasiswa, BEM ataupun UKM. Kenapa? Karena aktivis-aktivis kampus ini tuh sering bersentuhan dengan publik dan juga media. Jadi acara ini tuh bisa menjadi bekal praktis untuk menghadapi isu yang berpotensi viral. Juga mengelola komunikasi organisasi dan juga membangun citra positif dari organisasi ataupun UKM tersebut. Boleh di next slide? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang target pembicara yang sudah kami diskusikan, yang sekiranya cocok dengan acara kita, yaitu The Vibes of PR. Yang pertama itu ada Tom Lembong. Jadi terlepas dari masalah sebelumnya, beliau ini punya pengalaman tinggi di bidang komunikasi publik, karena pernah menjadi Menteri Perdagangan dan juga Kepala BKPM. Jadi udah terbiasa menyampaikan pesan kebijakan ke publik ataupun investor internasional. Tom Lembong sendiri juga ahli dalam memframing pesan yang strategis. Jadi dia pernah menulis pidato Jokowi yang dikenal sama pop culture untuk menarik perhatian global, dan ini tuh bisa menjadi contoh nyata kreativitas dalam public diplomasi.
relevansinya sama acara kita itu, Tom Lembong bisa memberikan insight gimana PR itu bisa dipakai di pemerintahan untuk membangun citra, terus juga mengelola krisis, sampai menjaga kepercayaan stakeholders. Untuk target pembicara kita yang kedua itu ada Najwa Shihab. Siapa yang nggak kenal sama Najwa Shihab ya, jurnalis senior, pendiri narasi, dan juga host Mata Najwa yang dikenal sangat kritis dan juga berintegritas, memiliki kekuatan utama dalam storytelling yang mampu mengubah isu kompleks jadi narasi yang mudah dipahami. Dan hal ini tuh relevan sama tugas PR dalam membentuk persepsi publik gitu. Jadi eh, Najwa Shihab ini bisa menjadi contoh gimana sih hubungan PR sama media yang sedang berjalan. Terus gimana pentingnya etika, terus juga transparansi dan kepercayaan dalam membangun reputasi. Boleh di next slide? Nah, selanjutnya ini adalah Putri Tanjung ya, seorang entrepreneur muda dan juga personal ataupun bisnis branding yang memiliki pengalaman dalam membangun usaha dan juga brand yang sangat membantu peserta memahami PR sebagai alat pertumbuhan bisnis. Jadi bukan cuma humas tradisional aja. Terus relevansinya ke acara kita ya, dia tuh punya gaya visual, terus juga collaboration yang bagus dan strategi digitalnya tuh cocok sama target audiens kita untuk para mahasiswa dan juga content creator. Dan yang terakhir itu adalah Asti Chandra Maya, seorang praktisi PR dan juga content creator di TikTok yang memiliki kredibilitas yang bagus ya. Terus juga dia menggabungkan pengalaman agensi PR-nya dengan praktik membuat konten yang relevan untuk untuk audiens digital. Terus juga gaya komunikasinya yang santai dan edukatif. Jadi cocok untuk mahasiswa dan juga kreator muda yang ingin belajar PR tanpa jargon berlebihan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membicara inti dari event The Vibes of PR ini. Kita punya 3 highlight activities. Yang pertama itu activities pertama disebut dengan segmen simulasi, di mana nantinya ini dikemas dalam format ice breaking plus case simulation dengan durasi 30 menit. Nantinya dalam sesi simulasi ini, peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang nantinya akan dibagi secara random dan juga spontan untuk merasakan langsung bagaimana menjadi seorang public relation di tengah situasi krisis. Nah, nantinya setiap kelompok akan diberikan sebuah kasus nyata yang sering terjadi di dunia digital. Seperti contohnya produk yang salah label, influencer yang salah menyebut merek, para pejabat yang kurang baik dalam bertutur kata, dan masih banyak krisis lainnya yang terjadi di dunia digital pada saat ini. Kemudian, dengan waktu yang terbatas, masing-masing kelompok nantinya ditantang untuk menyusun strategi respon secara cepat namun juga tepat. Mereka harus menentukan pesan utama yang ingin disampaikan, kemudian merancang respon awal di media sosial, dan nantinya memilih kanal komunikasi yang paling efektif untuk mengendalikan krisis yang sedang ditangani. Kemudian, setelah strategi dirumuskan, setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya dalam bentuk pitching singkat selama 5 menit. Nah, dari sini, output yang diharapkan, peserta akan belajar bagaimana berpikir strategis, kemudian berkomunikasi secara ringkas, sekaligus berlatih menghadapi tekanan layaknya seorang PR profesional yang berhadapan langsung dengan krisis. Dilanjut dengan aktivitas yang kedua, yaitu segmen workshop, di mana nantinya segmen ini dikemas dalam format mini workshop dan juga creative lab. Durasinya pun sama, berkisar sekitar 30 menit. Nantinya dalam sesi ini, peserta akan diperkenalkan pada perbedaan antara press release tradisional dan juga press release yang dikemas khusus untuk media sosial, seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan masih banyak lagi. Nantinya, pemateri akan memberikan contoh format yang lebih ringkas, mulai dari penggunaan caption pendek, kemudian juga kalimat pembuka yang kuat, hingga teknik storytelling yang nantinya mampu menarik perhatian audiens digital atau engagement. Kemudian, peserta yang telah membuat strategi krisis di sesi sebelumnya, yaitu sesi simulasi, nantinya akan diminta untuk mengubahnya menjadi konten press release yang lebih segar dan juga menarik. Di sini, mereka ditantang untuk menyusun headline yang catchy,
menggunakan bahasa yang ringkas, serta menekankan aspek visual agar sesuai dengan karakteristik platform digital. Bisa melalui ilustrasi, terus juga dokumentasi yang bersangkutan, dan masih banyak lainnya. Di akhir sesi workshop ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil kreasinya di hadapan peserta lain sama seperti sesi sebelumnya. Nah, nantinya mereka juga akan mendapat masukan langsung atau insight dari pemateri pada saat itu. Dengan begitu, output yang diharapkan peserta tidak hanya memahami teori, namun juga mampu menghasilkan konten yang terasa nyata dan juga seolah-olah bisa dipublikasikan melalui akun resmi sebuah perusahaan atau suatu instansi. Kemudian untuk aktivitas yang ketiga akan dibantu paparkan oleh rekan kami yang lainnya. Oke, untuk aktivitas yang ketiga ini ada role play, di mana dikemas dalam format role play dengan audiens dengan durasi 30 menit. Di mana dalam sesi ini nanti peserta ini diajak untuk berkontribusi merasakan langsung gimana sih suasana konferensi pers ketika sebuah perusahaan atau instansi ini menghadapi krisis, di mana nanti akan dipilih 1 hingga 2 orang ditunjuk sebagai tim PR yang bertugas untuk mewakili perusahaan. Nantinya, yang terpilih ini mereka akan membuka konferensi pers dengan menyampaikan pernyataan resmi yang telah disiapkan berdasarkan strategi dan juga konten dari sesi sebelumnya. Nanti peserta lain berperan sebagai wartawan dan atau media. Mereka ini nanti dipersilakan untuk mengajukan berbagai pertanyaan kritis, tajam, bahkan menekan sebagaimana layaknya interaksi nyata dalam dunia jurnalistik. Nah, tim PR ditantang untuk tetap profesional, tenang, dan juga konsisten dalam menjawab, sembari menjaga bahasa tubuh serta pengelolaan emosi di hadapan publik. Nanti di akhir sesinya, pemateri memberikan evaluasi mengenai konsistensi jawaban dengan strategi awal, kejelasan komunikasi, serta sikap yang ditunjukkan oleh tim PR sendiri. Nah, melalui pengalaman roleplay ini sendiri, peserta belajar secara langsung bagaimana mengelola komunikasi krisis dalam situasi yang penuh tekanan sekaligus mempertahankan citra positif di organisasi. Boleh di next. Nah, yang terakhir ini ada closing. Nantinya menjelang akhir acara, suasana ini dibuat lebih interaktif dengan sesi live polling, di mana seluruh peserta dapat memberikan suaranya untuk menilai strategi krisis, konten press release, dan juga penampilan tim PR terbaik saat konferensi pers. Voting ini dilakukan secara real-time melalui platform digital, sehingga hasilnya ini bisa langsung terlihat bersama. Setelah polling selesai, fasilitator nanti bersama panitia akan mengumumkan pemenang mini award dengan kategori unik seperti strategi tercepat, konten paling catchy, dan juga PR paling diplomatis. Nah, pengumuman tersebut nantinya akan menjadi momen penutup yang ringan, menyenangkan, sekaligus memberikan apresiasi atas kreativitas dan juga partisipasi atas seluruh peserta yang telah berkontribusi. Dengan begitu, acara akan berakhir dalam suasana hangat dan juga penuh antusias. Boleh. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan diserahkan kepada Bu Munawaroh atau kelompok yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah MAIS, yaitu Bu Munawaro dan juga teman-teman sekalian berbahagia.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Rahma. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya yaitu Nita, Rus, dan juga Salma dan Fatin. Kami akan membahas ide kami untuk MICE, yaitu Seminar Nasional mengenai strategi membuat profile LinkedIn yang akan dilirik oleh HRD. Boleh next slide? Oke, kepada rekan selanjutnya silakan. Untuk kegiatan ini kami memberi nama dengan Elevate Your LinkedIn Presence, Seminar Nasional Personal Branding, dengan menempatkan LinkedIn sebagai panggung utama untuk membangun dan menegaskan personal branding yang kuat di era digital. Seminar ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran pentingnya optimalisasi profil dan konten LinkedIn sebagai alat strategis dalam memperluas jaringan profesional dan membuka peluang karir maupun bisnis. Next slide. Slide-nya akan dibawakan oleh teman. Untuk latar belakangnya itu, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara individu membangun jejaring profesional. Nah, LinkedIn ini sebagai platform karir terbesar, kini menjadi sarana penting untuk personal branding, pengembangan jaringan, serta akses peluang kerja. Namun, dalam pemanfaatannya tuh masih terbatas karena masih adanya kurang pemahaman dalam mengelola profil dan strategi komunikasi dalam dunia profesional. Nah, oleh karena itu, seminar nasional ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai optimalisasi LinkedIn sebagai media pengembangan karir dan profesionalisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Oke, selanjutnya itu ada deskripsi kegiatan. Jadi seminar ini tuh diselenggarakan dengan tujuan sebagai wadah pembelajaran dan juga pengembangan diri, terutama bagi mahasiswa, fresh graduate, dan juga para profesional muda. Kegiatan ini tuh bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya membangun personal branding, memperluas jaringan profesional atau juga networking, serta juga memanfaatkan berbagai fitur di LinkedIn untuk menunjang perkembangan karir di era digital. Boleh, next slide. Selanjutnya ada tujuan dari kegiatan seminar ini. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi digital peserta dan kesiapan mereka memasuki dunia kerja. Tujuan dari seminar ini yaitu memberikan pemahaman cara mengelola identitas digital, berkomunikasi dengan etika profesional, serta mengikuti perkembangan tren di dunia kerja. Peserta diharapkan bukan hanya tahu cara memakai LinkedIn, tetapi juga lebih percaya diri dan siap bersaing di dunia profesional. Lalu yang kedua menunjukkan bagaimana rekruter memanfaatkan LinkedIn untuk mencari kandidat potensial. Dalam seminar ini akan dijelaskan bagaimana rekruter bekerja, mulai dari mencari kandidat dengan kata kunci tertentu, menilai kelengkapan profil, hingga melihat aktivitas yang dilakukan peserta di LinkedIn. Dengan begitu, peluang untuk dilirik rekruter akan jauh lebih besar. Lalu yang ketiga, membantu peserta memahami pentingnya personal branding di era digital. Seminar ini nantinya akan mengajarkan peserta bahwa dengan personal branding yang kuat, peserta akan lebih mudah dikenali, dipercaya, dan dipilih oleh perusahaan. Lalu yang terakhir, membagikan tips dan trik agar profil lebih menarik perhatian perekrut dan perusahaan. Melalui seminar ini, peserta akan diberikan tips and trik praktis untuk membuat profil mereka lebih menonjol. Misalnya bagaimana memilih foto profil yang profesional, menulis headline yang singkat tetapi kuat, serta membuat ringkasan diri yang menggambarkan keahlian dan kepribadian. Jadi profil LinkedIn tidak hanya terlihat lengkap, tetapi juga mampu untuk menarik perhatian perusahaan. Boleh di next? Selanjutnya itu ada target sasaran. Yang pertama itu ada mahasiswa tingkat akhir. Kenapa? Karena mereka itu pasti sedang bersiap untuk mencari kerja, ya kan? Atau magang gitu. Ya, jadi mereka tuh butuh profil LinkedIn yang bisa menarik HRD. Yang kedua itu ada fresh graduate, yaitu ada lulusan baru yang sedang aktif melamar kerja
dan pengen banget terlihat lebih profesional di mata recruiter. Nah, yang ketiga itu ada peserta magang atau siswi SMK tingkat akhir. Jadi mereka itu khususnya yang diarahkan ke dunia industri itu memerlukan banget profil LinkedIn yang bagus agar lebih siap untuk masuk ke pasar kerja. Yang keempat itu yang pasti adalah pencari kerja atau job seeker ya, baik yang baru lulus ataupun yang lagi ingin pindah kerjanya gitu. Terus yang terakhir itu ada karyawan muda. Eh, Karyawan muda itu mereka yang udah kerja kayak 1 sampai 3 tahun, tapi pengen banget memperluas jaringan profesional atau mencari peluang baru seperti itu. Boleh next slide. Selanjutnya itu kami ada waktu dan tempat itu sekitar UAS kami ya, UAS MICE itu kan Desember kemungkinan ya. Jadi mungkin sekitar tanggal 15 sampai dengan 19 bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, lalu untuk tempatnya itu ada 2 opsi, yaitu offline di SF di lantai 9 atau online melalui Zoom meeting. Lalu pendanaannya itu melalui pendanaan mandiri, panitia itu berkontribusi dana awal, atau kita bisa melakukan dana usaha sebagai dana tambahan ataupun dana utamanya. Seperti itu. Next slide. Oke, selanjutnya ada target pembicara dari seminar ini. Di sini kita udah ada Kak Ahza yang dimana beliau ini ahli dalam memberikan tips CV, LinkedIn, maupun juga interview supaya lolos dari HRD. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, karena sudah selesai ya materi. Boleh next slide terus. Karena sudah selesai pembahasan ide dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di kelompok selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya teman-teman dan juga Ibu Munawaroh SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah MICE pada hari ini. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan ide acara kami, yaitu Digital Office Summit 2025 Innovation and Future Skill. Boleh di next? Sebelumnya ada anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri, Amanda Palupi, Nadia Rizka, Nia Nastiti, Cindy Aulia, dan juga Syakila Mawar. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk konsep acara dari kelompok kami, yang pertama kami akan menghadirkan narasumber ternama dari akademisi atau praktisi. Hal ini bertujuan agar peserta tidak hanya mendapatkan teori yang mendalam, tetapi juga punya insight nyata dalam pengalaman profesional. Dengan begitu, acara ini akan menjadi wadah yang kaya akan pengetahuan sekaligus informasi. Yang kedua, mengintegrasikan elemen MICE atau Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Konsep acara kami dirancang untuk memadukan keempat elemen utama dari MICE itu, yaitu akan ada sesi meeting, ada insentif, ada convention, dan juga exhibition. Nah, integrasi ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman yang lengkap dan berkesan bagi peserta. Dan untuk yang ketiga, kami akan mendukung sustainability
yaitu acara ini akan menetapkan prinsip keberlanjutan. Kami akan mengusung konsep paperless untuk mengurangi penggunaan kertas, menyediakan eco-friendly catering dengan kemasan yang ramah lingkungan, serta menghadirkan green souvenir yang bermanfaat sekaligus ramah lingkungan. Dengan langkah ini, kami ingin menunjukkan bahwa event besar dapat berjalan dengan tetap peduli pada kelestarian lingkungan. Boleh next slide? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya ada sasaran acara yaitu mahasiswa Prodi Administrasi Perkantoran Digital, lalu ada dosen dan tenaga kependidikan, ada mitra industri dan perusahaan yang terkait, praktisi humas, administrasi, dan juga manajemen kantor, bisa juga masyarakat umum yang tertarik pada inovasi digital office. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat rangkaian kegiatan di mana kita memilih pada rangkaian pertama, yaitu meeting dengan pembukaan dan keynote speech dari narasumber pertama. Di sini, pembukaan acara dengan penyampaian keynote speech dari narasumber ahli dengan membahas pentingnya transformasi digital dan teknologi dalam dunia kerja. Lalu yang kedua terdapat convention, yaitu ada seminar dan diskusi dengan topik Digital Office Transformation, membahas mengenai digitalisasi kantor dan pengelolaan dokumen elektronik. Lalu yang kedua terdapat Future Skills for Workforce dengan pembahasan keterampilan yang dibutuhkan di era digital saat ini. Lalu yang terakhir ada AI atau Big Data dalam administrasi dengan topik pembahasannya itu pemanfaatan teknologi untuk efisiensi kerja. Lalu yang ketiga terdapat insentif di mana menunjukkan untuk apresiasi dan jaringan dengan kegiatan networking lunch, makan siang sambil membangun relasi antar peserta dan narasumber. Lalu terdapat Green Door Prize dengan hadiah menarik berupa souvenir ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada exhibition, di mana exhibition ini untuk melakukan pameran inovasi mahasiswa dengan menampilkan karya aplikasi digital dari hasil-hasil tugas yang berhubungan dengan kearsipan digital seperti aplikasi arsip, sistem manajemen dokumen, dan inovasi teknologi administrasi. Dari tujuan kegiatan ini, dalam rangkaian acara ingin meningkatkan wawasan, memperluas relasi, dan mendorong inovasi mahasiswa dalam bidang administrasi digital. Baik, untuk selanjutnya, konsep sustainability dalam acara ini, yang pertama registrasinya menggunakan QR Code, jadi mengurangi limbah kertas, kemudian materi yang disajikan juga dalam bentuk digital seperti e-book yang dapat di-scan melalui QR Code. Lalu ada eco-friendly catering yang tanpa plastik sekali pakai, kemudian juga ada souvenir yang ramah lingkungan seperti tumbler, tote bag, dan juga bibit tanaman. Dan untuk booth pamerannya itu menggunakan bahan reusable. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kita lanjutkan ke kelompok yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Munawwaroh MSI serta rekan-rekan semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 sebagai pembuka akan menjelaskan secara singkat dari konsep acara ini. Sebelum nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan kelompok saya, acara ini berjudul Konferensi Interaktif Workshop Conference Berkolaborasi Berkreasi Berhasil. Nah, terkadang kan masih banyak acara seperti ini yang cenderung satu arah. Peserta hanya mendengarkan tanpa banyak kesempatan untuk benar-benar terlibat. Nah, disinilah kita mencoba menghadirkan sesuatu yang baru. Konferensi ini dirancang bukan sekadar untuk mendengar, tapi untuk berinteraksi, berdiskusi, dan menciptakan solusi bersama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya kita masuk ke latar belakang. Mengapa kita butuh konferensi yang interaktif dan modern? Yang pertama itu ada masalah konferensi tradisional. Banyak konferensi atau seminar yang berfokus pada penyampaian informasi satu arah, sehingga pesertanya sering merasa pasif dan kurang terlibat. Lalu ada juga tantangan dalam melakukan konferensi online, yaitu sulit mempertahankan perhatian peserta dalam format visual, di mana terkadang ada distraksi yang sangat mudah ditemukan. Nah, maka dari itu, untuk solusi kita perlu mengubah model konferensinya menjadi kolaborasi yang aktif, di mana setiap peserta memiliki peran dalam menciptakan solusi. Boleh di next? Oke, selanjutnya saya akan membahas konsep acara. Konsep acara yang kami usung adalah sebuah seminar virtual dengan tema menuju financial freedom di era digital. Seminar ini hadir sebagai wadah edukasi untuk membantu generasi muda memahami cara mengelola keuangan secara bijak sekaligus memanfaatkan peluang di era digital. Apa-apa yang kami tawarkan dalam seminar ini? Peserta akan mendapatkan materi seputar strategi mengatur keuangan, pentingnya investasi sejak dini, hingga cara memanfaatkan platform digital untuk membangun sumber pendapatan baru. Lalu mengapa tema ini penting? Karena di era digital saat ini peluang untuk meraih kebebasan finansial semakin terbuka luas. Namun, tanpa pengetahuan yang tepat, banyak orang justru terjebak pada konsumtivitas, hutang, atau salah memilih investasi. Nah, bagaimana format acara ini berlangsung? Seminar ini akan berlangsung secara online melalui platform digital. Acara diawali dengan pembukaan singkat dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau Q&A. Nah, siapa saja target peserta kami? Sasaran utamanya adalah mahasiswa, profesional muda, dan masyarakat umum yang ingin memahami cara mencapai financial freedom melalui literasi finansial dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan konsep ini, kami berharap seminar tidak hanya menjadi ajang berbagi ilmu, tetapi juga mendorong peserta untuk jadi lebih siap secara mental, pengetahuan, dan strategi dalam meraih kebebasan finansial di era digital. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada rencana dari pelaksanaan kegiatan seminar ini. Yang pertama ada penjelasan terkait topik yaitu menuju financial freedom di era digital. Kita mulai dengan penjelasan ini yaitu menuju financial freedom di era digital yang di mana di sini narasumber akan memberikan pengantar kenapa topik ini penting dan apa saja peluang serta tantangan yang bisa dihadapi di era digital saat ini. Lalu yang kedua ada pendaftaran peserta. Selanjutnya peserta akan mendaftar secara online. Pendaftaran ini penting supaya kita bisa mengatur jumlah peserta dan menyiapkan sesi acara secara optimal. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan sesi, yang dimana ada sesi pertama yaitu pembukaan dan presentasi narasumber. Nah, di sesi pertama ini moderator akan membuka acara, lalu narasumber memberikan presentasi singkat terkait topik. Presentasi ini bertujuan untuk memberi wawasan awal dan membagikan minat peserta sebelum masuk ke sesi interaktif. Lalu selanjutnya ada sesi 2 yaitu tanya jawab peserta dan juga narasumber. Setelah itu peserta bisa langsung bertanya kepada narasumber yang dimana ini akan membuat sesi lebih interaktif dan juga peserta bisa mendapatkan jawaban langsung dari ahlinya. Dengan cara ini materi yang disampaikan lebih jelas dan bisa langsung diterapkan. Lalu di bagian keempat ada penutup dan juga yaitu ringkasan dan closing yang dimana moderator akan merangkum
poin-poin penting dari sesi, menekankan insight atau tips utama, dan juga menutup acara. Dengan begitu, peserta ulang tidak hanya mendapat informasi, tapi juga paham langkah-langkah praktis untuk menuju financial freedom di era digital. Boleh next. Baik, berikutnya ada pembagian tugas dari masing-masing kami. Mungkin nanti untuk staff-staffnya kan ini bukan cuma kelompok kita ya. Jadi kalau memang terrealisasikan itu ada yang pertama koordinatornya itu Abrar di mana dia tuh bertanggung jawab atas keseluruhan dari acara ini dan juga memantau kelancarannya. Terus ada Isan dan Nadine sebagai koordinator dari pemasaran dan juga publikasi. Tugasnya adalah bagaimana caranya audiens itu atau khalayak umum itu tertarik untuk mengikuti acara yang kami buat. Dan juga mereka melakukan konten-konten promosi untuk memperkenalkan acara yang akan kita laksanakan. Lalu berikutnya ada saya sendiri dan juga Yuda sebagai fasilitasi atau materi. Nah, tugasnya adalah sebagai apa ya, penanggung jawab dari narasumber yang akan hadir dan juga materi-materi apa yang akan disampaikan dan goals dari acara ini apa. Terus berikutnya ada Udin yang akan memegang sisi teknis dan juga logistik, di mana kita akan melakukan siaran juga dari platform virtual dan juga Udin ini bertanggung jawab sebagai PJ dari teknis, entah itu alat-alat untuk record ataupun mic dan sebagainya. Oke, boleh di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan acara. Berhubung acara ini dilaksanakan secara online, maka ada 3 hal yang penting kita butuhkan untuk menjalankan acara ini. Pertama adalah platform virtual seperti Zoom dan juga Google Meet. Lalu untuk promosi kita bisa menggunakan Instagram, Facebook, TikTok, dan sejenisnya. Lalu untuk perangkat hardware-nya sendiri, kita bisa menggunakan laptop atau PC yang disertai dengan kamera dan mikrofon yang memadai. Jadi next. Berikut adalah tabel untuk anggaran minimum yang bisa kita keluarkan. Berhubung kita melakukan efisiensi, maka di sini saya menyediakan 2 opsi, yaitu adalah opsi gratis dan opsi berbayar. Jadi opsi gratis ini bisa dilaksanakan apabila Zoom-nya anggotanya tidak lebih dari 100 peserta dan sesinya hanya 40 menit. Itu kita memakan anggaran sekitar 0 sampai 300 ribu, sedangkan opsi berbayarnya kita membutuhkan anggaran sekitar 500 sampai dengan 12 juta. Anggaran tersebut dapat dirinci seperti platform, kita menggunakan Zoom Free untuk yang opsi gratis dan Zoom Pro di harga 200 sampai 250 ribu per bulan. Lalu untuk desain poster dan sertifikat, kita opsi gratis menggunakan Canva Free dan opsi berbayaran menggunakan Canva Pro di angka 95.000 per bulan. Lalu untuk promosi, untuk opsi gratis ada WhatsApp, IG, dan FB yang kita gunakan sebagai konten original, dan untuk opsi berbayarnya kita bisa menggunakan paid promotion dari IG dan FB mulai dari 50 sampai dengan 500 ribu. Untuk narasumber sendiri, opsi yang gratis dan sukarela, kita bisa mencari dosen dan juga praktisi yang terkait dengan materi yang kita bahas. Dan untuk opsi berbayar kita bisa mencari narasumber yang relevan dengan biaya rata-rata sekitar 500 sampai dengan 10 juta. Boleh next. Nah, adalah narasumber yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, ini saya akan menjelaskan kenapa narasumbernya ada 3 orang, yang
kita jadikan target. Pertama adalah Leon Hartono, kedua Ferry Irwandi, dan juga Raditya Dika. Alasan kita memilih untuk targeting untuk narasumber ini, Leon Hartono sendiri terkenal di channel platform YouTube sebagai influencer yang menjelaskan tentang berbagai macam investasi untuk generasi muda dan juga digital. Lalu Ferry Irwandi, orang yang aktif untuk membahas tentang ekonomi, dan juga Raditya Dika yang menjelaskan banyak sekali prinsip hidup anak-anak generasi Kosong muda. nih, benar. Kalau ada nanti dikabarin apa namanya itu yang sesuai itu Benar. ya. Aja foto dulu kirim nih. 08. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Ya, baiklah, mungkin begitu pemaparan konsep acara yang disediakan oleh kelompok 7. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kesempatan pada PG dan Ibu Munawar. Ibu, untuk presentasi sudah dilakukan oleh semua kelompok, Bu. Presentasi kelas kami sudah selesai. Oke, Ibu udah semua kelompok tadi presentasi. Jadi gini ya, nanti jadi intinya yang Ibu tangkap dari presentasi seluruh kelompok ini temanya itu berkaitan dengan digitalisasi, ya. Terus bagaimana menjadikan satu kesatuan dari kelas ini tadi ada personal branding. Di personal branding itu sebenarnya di situ juga ada berkaitan dengan public speaking, ya, dengan performance juga gitu. Jadi mungkin itu nanti teman-teman jadikan satu dari kelas ini idenya berkaitan dengan digitalisasi, kemudian personal branding itu nanti berkaitan dengan untuk berbagai karir ya, termasuk tadi public relation PR ya. Nah, tadi kalau ide kegiatan-kegiatan gimana nanti tidak hanya seminar, seperti kelompok yang tadi kelompoknya siapa ya sebentar. Kelompoknya Gina ya. Nah, kemasan acaranya seperti yang tadi dibuat, ada simulasi, ada role play gitu. Nanti ada outputnya. Jadi tidak pesertanya itu tidak hanya pasif, tapi nanti aktif juga, sehingga tidak hanya menerima teori-teori saja dari narasumber, tapi di situ juga mereka ikut praktek. Itu biasanya lebih efektif gitu, ya. Nah, tadi narasumbernya
bagus sekali. Tadi ada beberapa usulan-usulan ya. Ada Tom Lembong, memang ibu akui Tom Lembong juga public speakingnya bagus. Ya, terus kalau dalam hal menyikapi apapun dan dalam keadaan apapun, tapi message yang disampaikan dan cara penyampaiannya itu sangat bagus sekali, itu sangat menginspirasi. Nah, mungkin bisa bisa tadi alternatif-alternatif itu nanti apa namanya? Dikomunikasikan lagi dengan seluruh anggota dari kelas ini. Mungkin kalau yang dari apa tadi yang seperti Putri Tanjung, mungkin kalau dari public figure, mungkin yang dari segi artis mungkin bisa dimasukkan namanya Feral Bramasta gitu ya, karena dia juga untuk public speakingnya juga bagus, untuk personal brandingnya juga bagus. Nah, intinya yang ibu tangkap dari ide dari kelas ini berkaitan dengan digitalisasi dan personal branding. Personal branding ini kan semuanya untuk karir di bidang apapun memang penting untuk personal branding. Nanti personal branding di situ juga di dalamnya ada public speaking, bagaimana juga penampilan tidak hanya penampilan fisik tapi juga secara keseluruhan itu nanti akan dibahas. Nah, untuk apa namanya nanti jadi dikemas menjadi suatu tema apa, nanti tolong teman-teman urun rembuk gitu, dan dipilih ketuanya dari kelas A ini satu, nanti dari kelas B satu, baru kita turun ke bagian-bagian atau divisi-divisinya, ya begitu ya. Nanti kalau untuk masalah modal, sebenarnya kita nanti ada dana dari prodi, tapi jumlahnya tidak besar ya. Nah, untuk itu kita juga perlu, kenapa pertanyaan awal tadi Ibu katakan sumber dana dari mana, itu kita perlu pikirkan agar acara ini menjadi lebih lebih sukses lagi gitu. Karena dengan dana yang terbatas juga itu salah satu kendala kita untuk membuat suatu acara yang besar. Makanya kita perlu pikirkan bersama nanti sumber dananya juga gitu ya. Karena untuk penyelenggaraan suatu acara juga tidak bisa dengan waktu yang secara singkat gitu. Targetnya kelas ini ya untuk mata kuliah Mas ini kita adakan acaranya di akhir November. Karena untuk di awal November kita harus bikin laporan-laporan dan evaluasi untuk kegiatan ini, dan 13 Desember kalau nggak salah itu akhir perkuliahan. Begitu ya. Nah, nanti minggu depan insya Allah kita bisa masuk offline secara apa sih keseluruhan berkaitan dengan MICE ini, Ibu mungkin akan bahas. Setelah itu kita tinggal nanti update aja progres persiapan kita untuk acara atau kegiatan MICE ini ke depannya nanti. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada semua kelompok, semua peserta yang sudah presentasi dan sudah menyumbangkan ide dan sarannya untuk kegiatan MICE kita sebagai tugas UAS kita nanti. Terima kasih. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Cindy, sorry, jangan lupa ya untuk dokumentasi. Terima kasih. Iya, Ibu, sudah saya SS.